ke pembelajaran kita pagi ini, yaitu tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer skru. Kita akan memulai pertama dengan alat ukur mistar. Alat ukur mistar dipakai dalam pengukuran panjang, dan banyak orang yang telah menggunakan alat ukur ini dalam pengukuran sehari-hari. Di antaranya, jika di sekolah kita menggunakan mistar atau dulu dikenal dengan nama penggaris. Mistar ini juga dipakai oleh tukang kayu maupun tukang batu yang dikenal dengan alat roll meter, lalu dipakai juga oleh para penjahit yang sering digantung di lehernya, itu dipakai untuk mengukur lebar badan atau panjang lengan dan seterusnya. Mistar memiliki satuan sentimeter. Satuan yang dipakai adalah sentimeter. Karena itu di dalam modul halaman 5, coba kita lihat sama-sama. Di antara angka 1 dan 2 itu terhitung sebagai 1 cm. Di antara 2 angka yang berdekatan, misalnya 1 dan 2 atau 2 dan 3, terdapat 10 skala kecil atau 10 garis-garis kecil. Itu merupakan satuan milimeter, sehingga jarak antara satu garis kecil dengan garis kecil di sebelahnya memiliki ukuran 1 milimeter. Karena itu di dalam modul atau buku-buku pembelajaran ditulis skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Untuk membaca skala pengukuran, maka benda diletakkan di atas mistar, kemudian kita melihat skala di ujung yang ditunjuk oleh benda dengan skala bawah yang ada di ujung yang satunya. Misalnya sebuah ballpoint mau diukur panjangnya, maka kita meletakkan ballpoint. Paling mudah adalah meletakkan salah satu ujungnya pada angka 0. Maka ujung yang lainnya akan menunjukkan panjang dari ballpoint tersebut. Di dalam pengukuran yang saya lakukan saat ini, skala bawah berada pada angka 0 dan skala atas berada pada angka 12. Karena itu, hasil pengukuran panjang ballpoint adalah 12 dikurangi 0 sama dengan 12 cm. Ada juga pengukuran yang lain. Misalnya skala atas tidak menunjukkan persis di angka 12 seperti tadi. Misalnya 12 lebih. Lebihnya dapat dilihat pada garis-garis kecil yang ada di antara angka tersebut. Misalnya kotak ini, sebuah kotak yang ada di depan saya ukur, skala bawahnya saya letakkan di angka 0, lalu skala atasnya di sini terbaca 16 lebih. Lebihnya bisa dihitung dari garis-garis kecil di antara angka 15 dan 16. Maka hasil pengukurannya dihitung 15, garis kecilnya yang ditunjuk persis di garis yang ketiga
maka hasil pengukurannya adalah 15,3 cm. Demikian hasil pengukuran pada mistar, sahabat IPA sekalian yang ada di rumah. Perhatikan bahwa skala yang terkecil pada mistar hanya menunjuk 0,1 cm. Karena itu, dalam melaporkan hasil pengukuran, kita hanya bisa melaporkan dengan angka 16,3 seperti tadi. Mistar tidak bisa membaca angka 16,32 atau 16,634 misalnya. Kenapa begitu? Karena mistar hanya bisa membaca satu skala setelah sentimeter. Demikian pembahasan tentang bagaimana cara melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar. Kita akan pindah ke membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Sebelum itu, saya akan menghibur sahabat IPA sekalian dengan sebuah lagu. Sahabat IPA sekalian, kita lanjutkan dengan bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang dipakai untuk beberapa tujuan. Yang pertama, mengukur diameter luar suatu benda. Caranya seperti ini. Bisa juga dipakai untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Benda yang diukur adalah diameter dalam dari suatu benda yang tipis. Lalu fungsi yang ketiga adalah mengukur kedalaman suatu benda tipis. Kedalaman benda yang tipis itu yang tidak dapat diukur dengan menggunakan mistar. Jangka sorong hanya dipakai untuk mengukur benda-benda yang kecil. Karena itu, skala yang tertera pada jangka sorong hanya diukur sampai 10 cm. Itu artinya, jangka sorong itu alatnya hanya pendek saja, karena batas ukurnya hanya 10 cm. Sahabat IPA sekalian, jangka sorong alatnya lebih teliti daripada mistar. Jangka sorong mampu membaca hasil pengukuran dengan 2 angka di belakang koma. Misalnya pada mistar tadi, kalau mistar kita hanya mampu melaporkan hasil pengukuran pada 3,2 cm atau 3,3 cm. Sedangkan jangka sorong mampu melaporkan hasil pengukuran 3,2 lebihnya. Artinya 3,2 lebih sekian sampai sebelum angka 3,3 itu mampu dibaca oleh jangka sorong. Bagaimana cara membaca hasil pengukurannya, sahabat IPA? Kita lihat sama-sama. Sahabat IPA yang ada di rumah bisa melihatnya di dalam modul. Jangka sorong memiliki 2 skala, yaitu skala utama yang panjangnya 10 cm tadi, dan dibantu oleh skala nonius. Skala nonius itu skala yang ada di bagian bawahnya. Cara membacanya, membaca skala utama sama seperti pada mistar tadi. Sedangkan skala nonius ditambahkan di belakang skala mistar. Misalnya sebuah hasil pengukuran diameter luar suatu benda menunjukkan angka seperti yang tertera pada jangka sorong, maka cara membacanya adalah yang pertama, perhatikan dahulu skala nonius di bagian bawahnya.
lihat angka 0 pada skala Nonius, lalu perhatikan garisnya. Garis 0 pada skala Nonius itu lurus dengan skala utama yang menunjuk pada angka yang mana. Jadi lihat di skala utama, lalu lihat garis 0 pada skala Nonius. Di angka yang ditunjukkan saat ini, yang jangka sorong berada di tangan saya, lalu angka 0-nya menunjuk di sini 1,2. Angka 0 pada skala Nonius menunjuk di antara 1,2 dan 1,3. Nah, jika di MISTAR, maka hasil pengukuran yang dilaporkan adalah 1,2. Tetapi karena pengukurannya menggunakan jangka sorong, maka 1,2 lebihnya itu bisa dibaca. 1,2 lebih itu bisa diperhatikan pada skala Nonius. Caranya, lihat garis pada skala Nonius yang benar-benar lurus dengan garis pada skala utama. Sahabat IPA sekalian, garis pada skala Nonius pada jangka sorong itu ada 10. Jadi garis itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, kembali ke hasil pengukuran tadi. Di antara 10 garis pada skala Nonius itu, terdapat 1 garis saja yang benar-benar lurus dengan garis pada skala utama. Kita lihat di sini. Di sini garis keempat yang ternyata benar-benar lurus atau sejajar dengan garis skala utama di atasnya. Karena itu, hasil pengukuran pada jangka sorong dibaca 1,2 ditambah 0,04, sehingga hasilnya adalah 1,24 cm. Diulangi sekali lagi ya sahabat IPA sekalian. Pada skala utama menunjuk angka 1,2 dan 1,3. Jadi garis 0 pada skala Nonius itu terdapat di antara 1,2 dan 1,3. 1,2 lebihnya dilihat pada skala Nonius. Di sini ternyata garis keempat yang benar-benar lurus dengan garis pada skala utama. Karena itu hasil pengukurannya adalah 1,2 ditambah 0,04 sama dengan 1,24 cm. Bisa mengerti ya sahabat IPA sekalian yang ada di rumah? Semoga dengan penjelasan ini kita bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukur benda-benda yang kecil. Misalnya mengukur diameter luar ballpoint atau diameter dalam tutupan ballpoint maupun kedalaman suatu benda yang tipis, misalnya kedalaman ballpoint. Demikian sahabat IPA sekalian, kita akan berpindah ke alat ukur yang berikutnya, yaitu mikrometer skrup. Sebelum kita berpindah, saya akan memberikan sebuah nomor lagu. Nomor lagu ini untuk menghibur sahabat IPA sekalian yang ada di rumah, terutama untuk menghibur sahabat IPA Pak Egan yang sedang menjalani orientasi.
juga untuk menghibur Ibu Eti yang sedang sakit di rumah. Semoga mengikuti pembelajaran IPA di pagi hari ini dengan senang hati dan terhibur dengan lagu ini. Oke, kita lanjut sahabat IPA sekalian dengan alat ukur panjang yang ketiga, yaitu mikrometer skrup. Sahabat IPA sekalian, perhatikan bahwa alat ukur yang saya jelaskan dari tadi merupakan alat ukur panjang dari ketelitian yang paling tinggi sampai ke yang paling kecil. Nah, mikrometer skrup dipakai untuk mengukur tebal benda yang sangat tipis dengan batas maksimal 25 mm atau 2,5 cm. Sahabat IPA sekalian tentu masih ingat bahwa pada mistar tadi kita menggunakan skala ukur sampai 50 cm. Pada jangka sorong batas ukur sampai 10 cm. Nah, pada mikrometer skrup ini batas ukurnya hanya 25 mm atau 2,5 cm. Itu artinya alat ukurnya menjadi sangat pendek karena hanya berukuran atau mampu mengukur sampai 2,5 cm. Tentu sahabat IPA akan bertanya, kira-kira alat ini dipakai untuk mengukur apa? Nah, benda yang diukur oleh mikrometer skrup itu bendanya sangat tipis. Misalnya kita mengukur tebal kertas, tebal selembar kertas tidak dapat diukur dengan mistar maupun jangka sorong. Karena itu tebal kertas hanya bisa diukur dengan mikrometer skrup yang memiliki batas ukur 2,5 cm. Selembar kertas pada buku tulismu tentu sangat tipis. Ukuran tipis tebalnya berbeda-beda sesuai dengan jenis kertasnya. Kertas HVS yang ada di kantor maupun di rumah tentu ketebalannya berbeda dengan kertas lembaran pada buku tulismu. Nah, untuk mengukur tebal kertas digunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu skala terkecilnya 0,1 mm. Saya ulangi lagi, pada skala terkecil dari mistar itu 1 mm. Lalu skala terkecil pada jangka sorong 0,1 mm. Lalu skala terkecil pada mikrometer skrup adalah 0,01 mm atau dalam bentuk pecahan. Maka skala pengukuran pada jangka sorong 1/10 mm, sedangkan pada mikrometer skrup 1/100 mm. Nah, karena itu seperti pada jangka sorong tadi, hasil pengukurannya dilaporkan dalam 2 digit angka di belakang koma, sedangkan pada mikrometer skrup hasil pelaporannya menggunakan 3 digit angka di belakang koma. Nah, kita lanjut dengan bagaimana cara membaca skala pengukurannya. Yang pertama, perhatikan pada skala utama, sama seperti di jangka sorong tadi memiliki 2 skala, skala utama dan skala nonius. Pada mikrometer skrup juga sama. Perhatikan garis pada skala utama yang nampak. Skala itu nampak dibatasi oleh selubung luarnya. Misalnya di sini angkanya 1,5, maka
hasilnya adalah 1,5. Lalu perhatikan garis noniusnya. Garis nonius itu merupakan skala putar. Skala putar terhitung dibaca ke atas, misalnya di sini 35, 36, 37, 38. Yang benar-benar lurus dengan garis pada skala utamanya ada di angka 38. Maka hasil pengukurannya adalah 1,5 ditambah 0,38, hasilnya sama dengan 1,88. Maka pelaporannya dilaporkan, hasil pelaporannya dilaporkan sebagai 1,88 mm. Sangat mudah ya sahabat IPA sekalian bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran pada mikrometerskop. Kenapa sangat mudah? Karena mikrometerskop mengukur ketebalan benda-benda yang sangat tipis. Begitu bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan mikrometerskop. Nah, dengan penjelasan tentang alat-alat ukur panjang pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa ternyata besaran panjang itu terdiri atas beberapa macam. Panjang, lebar, tinggi bisa diukur dengan menggunakan mistar. Besaran panjang yang lainnya misalnya diameter, kedalaman, atau ketebalan yang dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop tadi. Kira-kira demikian pembahasan tentang alat ukur panjang pada pagi hari ini, sahabat IPA sekalian. Saya akan mengakhiri pembelajaran pagi ini dengan sebuah nomor lagu. Nomor lagu ini saya persembahkan untuk Bapak Ibu Guru Spensai yang saat ini sedang berada di ruang guru maupun di ruang-ruang kelas yang sedang melaksanakan tatap muka, juga kepada para pegawai sekalian yang saat ini sedang beraktivitas di kantor. Lagu ini juga semoga bisa menghibur terkhusus Ibu Eti. Ibu Eti ini merupakan pengajar IPA kelas 7 yang hari ini sedang terbaring sakit. Semoga dengan lagu ini bisa menghibur ibu yang sedang sakit sehingga dapat lekas sembuh. Demikian sahabat IPA sekalian, kita berjumpa lagi pada pembelajaran-pembelajaran yang akan datang di kelas maupun di radio. Selamat pagi untuk kita semua. Lagu ini akan menjadi lagu perpisahan buat kita. Bung Onel, silakan sebuah nomor lagu yang manis untuk kita semua. Terima kasih.